di sini saya akan menjelaskan kondisi fisik wilayah pesisir Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1 derajat sampai 4 derajat lintang utara dan 98 derajat sampai 100 derajat bujur timur. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km. Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pesisir timur. Yang kedua, pegunungan Bukit Barisan. Yang ketiga, pesisir barat. Dan yang keempat, Kepulauan Nias. Nah, saya akan menjelaskan pembagian-pembagian tersebut. Yang pertama, ada pesisir timur. Pesisir timur merupakan wilayah di mana provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Nah, yang kedua, di wilayah tengah provinsi berjajar pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Nah, yang ketiga, pesisir barat. Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun, secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan bahasa Minangkabau. Dan di pulau tersebut terdapat 419 pulau di Provinsi Sumatera Utara. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudra Hindia. Pusat pemerintah terletak di Gunung Sitoli. Di Sumatera Utara saat ini terdapat 2 taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batangadis. Daerah ini beriklim tropis. Pada bulan Mei hingga September, curah hujan ringan, sedangkan Oktober hingga April, curah hujan relatif lebat akibat intensitas udara yang lembab. Kondisi wilayah Sumatera Utara dari segi sosial. Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sensus penduduk pada tahun 2015, penduduk Sumatera Utara bertambah menjadi 13.937.797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa per kilometer kubik. Nah, berdasarkan sensus pada tahun 2010, mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah Batak. Lalu ada juga suku lainnya seperti Jawa, Nias, Melayu, Tionghoa, Minang, Aceh, Banjar, India, Arab, dan lainnya. Nah, ada juga persen suku-suku di Sumatera Utara. Yang pertama suku Batak. Suku Batak berjumlah 41,93%, Jawa 32,62%, Nias 6,36%, Melayu 5,92%, Tiongkok 3,07%, Minang 2,66%, suku Aceh 1,03%, Banjar 0,97%, Banten 0,36%, Sunda 0,27%, Papua 0,09%, dan yang lainnya. Nah, untuk agama, berdasarkan sensus pada tahun 2015, mayoritas penduduk Sumatera Utara menganut agama Islam, yakni sebanyak 63,91%, kemudian Kristen Protestan 27,86%, Katolik 45,41%, Buddha 2,43%, Hindu 0,32%, Konghucu 0,02%, dan Marmalim 0,01%. Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di Kota Medan. Sebelumnya Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatera sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1947. Nah, pada tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi etnis Karesidenan Sumatera Timur.
Tapanuli, dan Aceh. Nah, pada tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh. Sumatera Utara dibagi kepada 23 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan, dan 5.456. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati. Seperti yang kita ketahui, di laut terdapat beberapa sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Nah, secara perlahan-lahan, pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di laut Indonesia ini terus berkembang, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, bahan baku, serta perluasan lapangan kerja untuk mendapatkan peningkatan pendapatan negara. Nah, seperti halnya di salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, banyak dimanfaatkan, kawasan pesisirnya banyak dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas perikanan seperti pelabuhan, pusat pendaratan ikan, pasar ikan, perbaikan dan perawatan kapal, tempat pengelolaan ikan, maupun aktivitas yang menunjang kegiatan perikanan. Aktivitas-aktivitas yang ada di kawasan pesisir Sibolga ini berpotensi terhadap perubahan ekologi pesisir dan penurunan kualitas perairan. Nah, selain itu, dari pengelolaan sumber daya hayati ini sendiri di Provinsi Sumatera Utara memiliki berbagai perubahan. Yang pertama itu dari segi ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem padang lamun. Nah, ekosistem mangrove di Kota Sibolga ini mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena kegiatan manusia adalah salah satu penyebab berkurangnya luasan hutan mangrove. Kegiatan masyarakat Sibolga yang teridentifikasi menjadi penyebab kerusakan mangrove ini ialah penimbunan laut untuk keperluan pemukiman dan bangunan perikanan serta penggunaan kayu baku lainnya. Nah, pada ekosistem terumbu karang memiliki perubahan, yaitu mengalami tekanan yang besar dari kegiatan masyarakat dan kegiatan perikanan di sekitar pesisir Sibolga. Nah, cara-cara ini dilakukan seperti penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan pengambilan batu karang yang digunakan untuk pembuatan pondasi rumah. Nah, contohnya itu dengan cara pengubuman. Nah, itu yang membuat ekosistem terumbu karang itu menjadi rusak. Nah, sedangkan ekosistem padang lamun, menurut statistik Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara ini pada tahun 2012 diperkirakan perairan Sibolga memiliki banyaknya luas padang lamun sekitar 17,2 hektar. Nah, kondisi ini digolongkan ke dalam kondisi yang kurang sehat. Padang lamun ini sudah rusak ya. Nah, kenapa bisa rusak? Kenapa bisa hilangnya keindahan ini yang ada di terumbu karang ini? Itu karena adanya kegiatan penimbunan untuk pemukiman penduduk atau pembuatan pemukiman di atas laut. Makanya itu ekosistem padang lamun yang ada di pesisir akhirnya menjadi tidak asri lagi. Nah, yang terakhir itu ada sumber daya non-hayati. Sumber daya non-hayati di Sumatera Utara ini sangat berkaitan dengan berubahnya kualitas air. Karena apa? Karena ini dilihat dari 3 parameter, yaitu fisik, kimiawi, dan biologis. Nah, dari tiga parameter tersebut diperolehlah nilai dan dibandingkan dengan baku mutu air laut.
untuk biota laut dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Setelah itu diperolehlah hasil dari 18 parameter yang diteliti, terdapat 10 parameter yang tidak melebihi baku mutu dan 8 parameter yang dan 8 parameter melebihi batas tersebut. Nah, yaitu sulfida, total fosfat, nitrat, minyak, dan lemak. Saya di sini menjelaskan tentang sumber daya non-hayati. Sumber daya non-hayati yaitu seperti perubahan kualitas pada air laut. Penentuan kualitas air laut dilihat dari 3 parameter, yaitu dari fisik, kimiawi, dan biologis. Nilai dari ketiga parameter ini akan dibandingkan dengan baku mutu air laut untuk biotas laut yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan nomor 51 tahun 2004. Diperoleh hasil dari 18 parameter yang diteliti, terdapat 10 parameter yang tidak melebihi baku mutu. Adapun 8 parameter yang melebihi tersebut yaitu sulfida, total fosfat, nitrat, minyak dan lemak, total coilrofron, CR dan CD. Parameter kualitas air perairan Sibolga tahun 2012 terbagi menjadi 4, yaitu dari fisik, kimiawi, biologis, logam yang terlarut. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan sumber daya buatan yang ada di Sumatera Utara. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari sumber daya buatan. Nah, sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepentingan pertahanan negara. Nah, contoh sumber daya buatan di Sumatera Utara itu ada sawah, waduk, perkebunan, perikanan, peternakan, tenggalan, kawasan perumahan. Nah, contoh sumber daya buatan itu pertama tuh ada sawah. Nah, di mana pengertian sawah ini merupakan lahan pertanian basah untuk menanam padi, sudah dikenal lama di berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada waduk, di mana waduk ini merupakan kolam besar tempat penyimpanan atau persediaan air. Nah, waduk ini dibuat dengan cara bendungan. Nah, yang ketiga itu ada perkebunan, di mana perkebunan ini segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jasa kelautan di Sumatera Utara. Kita tahu bahwa di Indonesia sebagai negara bahar yang besar di dunia yang memiliki sumber daya ekonomi kelautan yang potensial untuk dikembangkan. Pada era globalisasi dan sistem perdagangan bebas saat ini, tingkat persaingan antara bangsa sudah semakin kompetitif. Dengan demikian, sektor ekonomi harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi. Keterbatasan pengembangan ekonomi berbasis daratan dan lambatnya pertumbuhan ekonomi mengharuskan sektor kelautan dikelola dengan optimal karena berpotensi menghasilkan produk yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa contoh dari sektor kelautan yang dapat dikembangkan. Yang pertama ialah angkatan laut. Angkatan laut adalah freight forwarder, yaitu jasa atau transportasi angkutan barang untuk memenuhi kebutuhan pihak yang menyerahkan barang atas dasar konsinyasi atau melakukan pengangkutan. Dan kegiatan umum dilakukan oleh perusahaan atau bisnis jasa angkutan laut. Yang kedua, jasa perdagangan. Jasa perdagangan adalah jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain dengan menghubungkan pihak lain. Yang ketiga ialah industri maritim. Industri maritim adalah bagian dari industri alat transportasi
atau laut, udara, dan darat. Sejak 2017, industri maritim merupakan importer besi baja terbesar selain industri otomotif dan industri elektronika. Yang keempat ialah jasa lingkungan. Jasa lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berupa manfaat langsung atau manfaat tidak langsung. Contohnya ialah jasa lingkungan adalah jasa wisata alam atau jasa perlindungan tata air atau hidrologi, kesuburan tanah dan pengendalian erosi dan banjir. Yang kelima ialah warisan budaya. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri satu masyarakat atau kaum yang diwariskan dan generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Potensi sumber daya alam Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara memiliki sumber daya alam yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Potensi sumber daya tersebut meliputi sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan, sektor kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Utara mampu menghasilkan produk kelautan dan perikanan yang bersumber dari perikanan tangkap di Selat Malaka dengan jumlah 276.000 ton, di Samudera Hindia dengan jumlah 1.076.960 ton. Produksi perikanan budidaya yaitu budidaya tambak seluas 20.000 hektar, budidaya laut seluas 100.000 hektar, budidaya air tawar seluas 81.372,84 hektar, dan perairan umum seluas 155.797 hektar. Produk tersebut dihasilkan di kawasan pesisir Sumatera Utara dengan panjang pantai 1.300 km yang terdiri dari pantai timur sepanjang 545 km, pantai barat sepanjang 375 km, Kepulauan Nias dan pulau-pulau baru sepanjang 380 km. Secara umum, pengembangan sektor perikanan Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi beberapa wilayah kerja sesuai dengan potensinya masing-masing, yaitu yang pertama itu wilayah pantai barat Sumatera Utara, yaitu terdiri dari 12 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Mandaling Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Kemudian kota, yaitu Gunung Sitoli, Sibolga, dan Padang Sidampuan. Wilayah ini potensial untuk penangkapan dan pengelolaan ikan. Budidaya laut yaitu terdiri dari rumput laut, kerapu, kakap. Sementara budidaya air tawar yaitu ikan mas, ikan lele, ikan patin, gurami, tawes, dan nila. Budidaya tambak terdiri dari udang windu, kerapu, kakap, dan bandeng. Nah, selanjutnya itu wilayah dataran tinggi Sumatera Utara, yaitu terdiri dari 10 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Karo, Dairi, Samosir, Humbang, Hasun, Dutan, Simalungun, dan Papak Barat. Kemudian kota, Pematang, Siantar, dan Tebing Tinggi. Wilayah ini potensial untuk penangkapan ikan
di perairan umum dan pengelolaan ikan budidaya air tawar, yaitu ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan patin, dan gurami. Dan yang ketiga yaitu wilayah pantai timur Sumatera Utara, yaitu terdiri dari 11 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Labuan Batu Utara, Batubara, kemudian kota yaitu Medan, Tanjung Balai, dan Binjai. Wilayah ini potensial untuk penangkapan dan pengelolaan ikan budidaya laut yang terdiri dari kerapu, kakap, dan kerang hijau. Sementara budidaya ikan air tawar yaitu ikan mas, ikan nila, ikan lele, patin, gurami, grass carp, lobster air tawar, bawal tawar, dan ikan hias. Sementara budidaya tambak yaitu rumput laut, udang vinem, udang windu, kerapu, kakap, bandeng. Sedangkan budidaya perairan umum yaitu ikan mas, ikan nila, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan pertama hingga akhir. Di sini saya menyimpulkan bahwasanya Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi ke-6 berpendudukan yang paling banyak di seluruh Indonesia. Dan semakin meningkatnya kemudahan sarana dan prasarana, akses penghubung, mau itu penghubung jalur darat ataupun jalur udara, maka dapat diperhitungkan jumlah populasi penduduk di daerah Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sangat banyak. Pasalnya termasuk Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 wilayah pesisir, yakni wilayah pantai timur, pantai barat. Dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan diperlukan sumber daya aparatur yang berkompeten dan memiliki kemampuan teknis. Nelayan juga harus memiliki nilai kreatif dan inovatif. Dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan baik melalui kegiatan pelatihan maupun penyeluruhan yang dilakukan oleh dinas terkaitan seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan diproduksi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Sumatera Utara tersebut, di daerah Sumatera Utara tersebut. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan harus didukung dengan terjadinya sarana dan prasarana yang digunakan serta harus mendukung dengan budaya yang baik sehingga membantu menyumbangkan dan mendapatkan di daerah tersebut dan dibudayakan apa yang dilakukan dapat berupa perikanan yang ada di air tawar, contohnya yang ada di kolam, ada ikan mina, terus di kolam padi dan keramba. Budidaya perikanan pada air payung, budidaya perikanan tersebut ada di air laut, dapat membudidayakan seperti contohnya rumput laut juga bisa dibudidayakan, ikan dan di karamba pengampung. Baiklah teman-teman, dari awal teman saya sudah menjelaskan dan sampai kesimpulan saya yang menjelaskan. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Wabillahi kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.